Berarti Abram ini ada agak-agak dikit-dikit culas juga ada. Dulu waktu masih berbuat tercela. Abram ini menipu, suka menipu seperti Yakub. Betul nggak Pak King? Saudara-saudara, Yakub itu tukang tipu. Ishak juga sama, Pak. Iya, Ishak juga tukang tipu. Kita akan melihat bagaimana para pendeta dan umat-umatnya ini menghujat para nabi, antara lain Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Dan juga Nabi Ismail dituduh sebagai anak zina, yaitu dari hasil perzinaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Berani maid servant, ya, slave girl, gadis budak. Maid itu pembantu. Kalau bahasa Indonesianya babu atau asisten rumah tangga. Ini arti sifkah di dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi nggak akan berubah. Nah, Benalu ini mau rubah-rubah. Jadi dia bukannya babu, tapi bininya Abraham, ya. Kita lihat dari bahasa aslinya. Kalau memang sama antara Sarah dengan Hagar, istri, kita baca di sini bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya Watika Sarai, Eset. Nah, Eset wife. Eset untuk Sarah disebut Eset wife. Istri, ya, istri, wife. Eset et Abram Hagar Hamisrit Siphatah tadi, ya. Siphatah itu maid servant. Tuh, maid servant, your maid servant, ya, female slave budak artinya, female slave budak perempuan, maid servant pembantu, ya, babu, sama disebut siphatah atau sipkhah yang tadi kita baca, ya. Hagar Mitsri Sipkhah. Kemudian kita baca Mikes atau Kets Eser Shanah Yasab Abram Eretz Kanan Natan et Abram Enos Isha La Isha, wife juga ini. Di sini Sarah disebut Eset, wife, istri. Di sini Hagar disebut Leisah. Sama apa enggak? Eset untuk Sarah, Leisah untuk Hagar, ya. Jadi Leisah ini disebut the woman, wife, his wife, a woman, wives, a wife. Artinya dia perempuan, sebagai istri dia perempuan yang bisa melahirkan anak. Makanya disebut Ishah atau Leisah. Artinya di sini Enos atau Isa Lo Leisah. Enos Ishah, Abraham Enos. Enos artinya suami.
Ishak. Artinya di sini dalam hal ini ya harus dicermati, Hagar itu tetap babu, tetapi dia adalah perempuan yang bisa memberikan anak kepada Abraham. Makanya disebut tanda kutip istri. Sama kalau kita sama perempuan lain udah weekend punya anak jadi istri kita, tapi sudah sah belum? Ya belum, gitu loh. Pak, boleh darah tambahan dikit Pak. Lebih jelas itu pas waktu Hagar hamil. Setelah dia mengetahui dirinya hamil, maka dia memandang rendah nyonyanya. Masalah itu, Pak. Iya, tadi di ayat-ayat berikutnya tetap Hagar mengatakan nyonyanya itu cuma ini di sama para benalu ini, para benalu itu dikatakan dia istrinya. Jadi bukan anak hasil zina. Karena di situ tertulis istrinya. Itu yang jadi ininya mereka. Biasa kan kalau benalu, kalau yang kira-kira cocok buat dia dipegang gitu. Tadi di bahasa Ibrani itu sebenarnya ada tuh Pak, adulter. Itu juga bisa digunakan untuk kata penggunaan adulter. Jadi kata istrinya yang diterjemahkan di Alkitab itu bukan istrinya sah, tapi istrinya karena dia sudah tidur dengan Abraham, terus melendung, masuk angin, hamil, keluar anak, jadi istri. Orang punya anak, punya darah daging, jadi istri dong. Tetapi secara sah atau tidak? Tidak. Posisinya tetap budak. Budak. Kalau sekarang babu, ART. Itu ya. Jadi nggak akan bisa disamakan. Nah, para benalu ini kan mau narik sana kemari. Ya. Benalu ini mau nyamak-nyamain. Ya. Gitu loh. Mau nyamak-nyamain supaya Ismail ini bukan anak zina, tetapi anak sah, anak perjanjian juga seperti Ishak. Makanya di Alkitab disebut Ishak anak tunggal, Ismail disebut anak sulung. Betul nggak? Anak sulung dari Hagar. Mungkin nanti bisa punya anak lagi, punya adik. Tetapi Ishak anak tunggal karena cuma satu-satunya. Sarah nggak bisa mungkin beranak lagi. Gitu loh. Ya. Kita baca di Alkitab kita juga ditulis bahwa dia adalah anak sulung. Tetapi Ishak anak tunggal. Gitu. Nah, para benalu ini mau utak-atik gatuk gitu loh. Mau nyocok-nyocokin, nggak kena. Sampai muntah darah juga nggak kena. Nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah. Makanya disebut Elohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakov. Gitu ya. Jadi nggak akan bisa anak babu tetap anak babu, nggak akan jadi anak nyonya. Kecuali ada tuan tanah yang ngambil dia sebagai istri jadi anak nyonya, naik tingkatnya jadi nyonya, itu bisa. Tapi dalam kasus ini, dalam posisi ini dia tetap anak babu atau anak zina. Itu nggak bisa dirubah. Derita lu, ngapain jadi benalu? Nempel-nempel. Ketika ketendang begitu baru ngoceh kan gitu. Ya. Ketika ketendang dengan ayat Alkitab baru ngoceh. Oh bukan,
bukan anak zina, dia bukan anak babu, dia istri dari Abraham. Pala lu bau menyan. Ya, jangan nafsir seenaknya. Ya, oke. Kita lihat lagi di dalam Lech Lecha 5782 2021, Rabbi Efraim Z. Buchwald. Apa yang dikatakan tentang Hagar? Ini pakai data, bukan pakai sampah. Ya, ini Lech Lecha, ya namanya Lech Lecha oleh Rabbi Efraim Z. Buchwald. Ya, baca nggak, Lemerian? Kebaca nggak tuh? Kebaca Pak, kebaca. Kebaca. Kalau nggak kebaca digedein, kita gedein aja deh. Gedein dikit aja Pak ya. Yang tuh. di ya Tuh, penonton baca tuh. Ya baca tuh. Lech Lecha. Lecha 5782. Kan leleka. Lech emangnya kan lele apa? Lech Lecha. Lech Lecha. Bisa Pak, tidaknya. Namanya bahasa Ibraninya tuh Lech Lecha. Memahami Ismail oleh Rabbi Efraim Z. Buchwald. Diperbarui dan direvisi dari 5762 2001, direvisi ke 5782 2021 ya. 20 tahun ya. Dalam parasa minggu ini, parasat Lech Lecha, kita menjumpai kelahiran putra sulung Abram. Putra sulung tuh ya. Ini Rabi yang ngomong loh, yang punya buku ya, yang punya Torah. Ya, dalam parasa minggu ini, parasat Lech Lecha, kita menjumpai kelahiran putra sulung Abram. Namanya belum diubah menjadi Abraham, Ismail. Alkitab dalam Kejadian 15 memberitahu kita bahwa Sarai, istri Abram, namanya belum diubah menjadi Sarah. Nah, sama kan yang tadi saya jelaskan, bahwa waktu Ismail lahir itu, Abram itu masih dalam masih tercela, masih kotor, belum kudus. Ya, karena belum dirubah namanya. Sarah istrinya masih Sarai, Abram itu masih Abram namanya. Ya, memberitahu kita bahwa Sarai istri Abram namanya belum diubah menjadi Sarah, belum memberinya anak. Dalam keputusasaan, Sarai berkata kepada Abram, Kejadian 16 ayat 2. Lihatlah, Tuhan telah menahan aku dari melahirkan seorang anak. Datanglah sekarang ke hambaku, mungkin aku akan dibangun melalui dia. Maksudnya diberikan anak. Abram mengindahkan permintaan Sarai, dan Sarai memberikan Hagar hambanya atau babunya atau budaknya untuk menjadi istri Abram, untuk melahirkan anak. Ketika Hagar hamil, segera setelah hubungannya dengan Abram, kitab suci Kejadian 16 ayat 4 melaporkan bahwa Hagar meremehkan Sarai. Marah oleh sikap Hagar, Sarai mengeluh kepada Abram. Abram berkata kepadanya, Kejadian 16 ayat 6, ia adalah hamba perempuanmu, atau ia adalah babu perempuanmu. Perbuatlah kepadanya sesuai keinginanmu. Sarai memperlakukan Hagar dengan kasar, yang melarikan diri dari hadapannya ke padang gurun. Midras Rabah. Nah, ini Midras Rabah ini kan paling senang nih, ya, para benalu nih, pakai komentarnya Rasi ini, ya. Midras Rabah pada Kejadian 16 ayat 1 yang dikutip oleh Rasi memberikan latar belakang asal usul Hagar. Taurat menceritakan
bahwa ketika kelaparan melanda Kanaan, Abram pergi ke Mesir bersama Sarai. Karena orang Mesir diberitahu oleh Abram bahwa Sarai adalah saudara perempuan Abram, bukan istrinya, Fir'aun jatuh cintrong mengambil Sarai sebagai gundik. Nah, ini tafsiran para rabi. Abram diberi upah oleh Fir'aun demi Sarai, dan diberi domba, sapi, keledai, budak, hamba perempuan, keledai betina, dan unta. Nah, budak dan hamba perempuan ini itulah Hagar. Tidak lama kemudian keluarga Fir'aun diserang karena Sarai. Fir'aun menegur Abram dengan keras, menuntut untuk mengetahui mengapa Abram telah menipunya. Sarai istrinya dibilang saudara. Berarti Abram ini ada agak dikit-dikit culas juga ada. Dulu waktu masih berbuat tercela. Abram ini suka menipu seperti Yakub. Betul nggak Pak King? Saudara-saudara, Yakub itu tukang tipu. Ishak juga sama, Pak. Iya, Ishak juga tukang tipu. Sama kejadiannya mirip nih. Ishak sama Iya. Abraham. Abraham nipu Firaun. Sarai istrinya dibilang saudaranya, makanya Firaun naksir sama Sarai karena Sarai cantik. Gitu loh. Karena mereka hidup dalam keadaan tercela. Abraham tukang nipu waktu masih Abram. Yakub juga nipu siapa namanya? Esau. Terus Yakub nipu si siapa namanya? Saul, diuber-uber sama Saul. Gitu loh. Sorry. Oh, kok Saul, Daud. Saul Daud ya benar. Kalau Yakub itu dia siapa namanya yang Laban. Ya, Laban. Tapi Laban juga licik sama. Iya. 11-12 Laban ya. Laban tukang tipu. Ditipu sama Yakub. Itu artinya tukang tipu kena tipu. Makanya anaknya diambil, yaitu siapa? Lea. Ya, makanya Yakub akhirnya diberi peringatan sama Allah, sama Elohim, yaitu bergumul dengan malaikat Tuhan. Yakub dipukul pahanya sampai sengklek. Tapi Yakub menang di dalam pergumulan itu. Nah, para benalu bilang, masa Tuhan kalah sama Yakub? Padahal mereka nggak tahu, ya. Itu makna alegoris, ya. Makanya akhirnya Yakub menjadi apa, Lemerian? Diganti namanya menjadi Israel. Namanya jadi Israel. Israel itu adalah Yakub. Makanya bangsa Israel, mereka adalah keturunan Yakub.